Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawardianingsi dengan NIM 1058411127723. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Cyber Threat Intelligence. Pada pengujian ini, saya melakukan analisis keamanan jaringan Wi-Fi WPA2 personal pada lingkungan pengujian yang telah disiapkan. Di sini saya melakukan pengujian itu menggunakan Wi-Fi teman saya di kosnya. Jadi mungkin saya di sini akan mempresentasikan tuh hasil capture saya yang saya buatkan di laporan. Tujuan utamanya adalah melihat bagaimana proses komunikasi WPA2 dapat ditangkap dan dianalisis, khususnya pada proses 4-way handshake, kemudian mengidentifikasi ancaman yang berkaitan dengan WPA2 dan memberikan rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil analisis. Seperti yang kita lihat di layar, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaturan Linux-nya. Kita masuk dulu di VirtualBox. Setelah masuk di VirtualBox, kemudian kita ke setting. Di sini saya menggunakan Kali Linux, masuk di setting. Di sini tidak perlu ada yang diubah, kita masuk pada USB. Di sini kita itu menggunakan USB ini ya. Lalu ini diganti menjadi Brigade Adapter. Ini pengaturannya hanya ini saja. Nah, untuk wireless adapter itu saya menggunakan TP-Link TLWN722N versi 2 atau dengan chipset Realtek RT881 EOS. Di sini kelihatan ya pada tampilan ini. Di sini saya hanya menampilkan capture-nya saja. Soalnya jika masuk kembali di Kali, saya sudah tidak memiliki WiFi adapternya ya guys ya. Jadi saya langsung saja menggunakan capture yang saya pakai kemarin. Jadi di sini kita menggunakan sudo ermon ng check kill sama sudo ermon ng star wlan 0. Di sini tertampil chipsetnya. Wireless adapter eksternalnya diperlukan karena saya membutuhkan interface WiFi yang dapat digunakan dalam monitor mode. Nah, ini alasan saya hanya menampilkan gambar karena untuk ini jaringannya itu saya sudah tidak memilikinya ya. Baik, di sini seperti yang terlihat, saya menggunakan perintah ls USB. Pada hasil tersebut dapat dilihat bahwa IP link WTN722N itu terlihat sudah dikenali oleh sistem sebagai perangkat wireless dengan chipset Realtek RT88. Di sini terlihat ya, teman-teman. Kemudian saya dapat melihat interface jaringannya itu menggunakan IP link. Pada bagian ini terlihat interface wireless dengan nama WLAN 0. Artinya WiFi adapter sudah berhasil terhubung dan dapat digunakan oleh Kali Linux. Selanjutnya di sini saya mengaktifkan monitor mode. Sebelum saya menghentikan proses yang dapat mengganggu pengguna wireless adapter, saya menggunakan sudo ermon check kill sama sudo ermon star wlan 0. Pada hasil ini terdapat keterangan monitor enable. Di sini terlihat. Untuk memastikan mode wirelessnya adapter itu saya menggunakan iconfig. Di situ tertulis mode monitor. Hal ini berarti menunjukkan bahwa wireless adapter telah berhasil masuk ke monitor mode. Monitor mode memungkinkan wireless adapter melakukan pemantauan frame wireless yang berada pada jangkauan adapter sehingga trafik tersebut dapat dianalisis. Baik, di sini saya itu melakukan pemantauan jaringan wireless. Saya menggunakan AirDome NG pada interface monitor mode. Pada hasil pemantauannya itu terdapat beberapa informasi penting seperti BSS ID, yaitu alamat MAC dari akses pointnya. Kemudian ada channel, yaitu yang digunakan sebagai jaringan WiFi-nya. Kemudian ada exit-nya di sini bisa kita lihat.
Itu adalah nama jaringan atau SSID-nya. Setelah itu terdapat informasi mengenai jenis keamanan jaringan seperti WPA atau WPA2. Nah, di sini dia menggunakan WPA2. Dari proses discovery ini dapat menentukan jaringan pengujian yang kemudian digunakan untuk proses packet capture. Baik, setelah jaringan pengujian ditemukan, tahap selanjutnya adalah melakukan packet capture. Hasil packet capture yang saya lakukan pada Kali Linux itu saya simpan dalam format seperti PCAP atau PNG. Kemudian di sini file inilah yang nantinya dapat dibuka menggunakan WARSEC. Pada bagian ini, yang menjadi fokus utama adalah komunikasi EAPOL karena EAPOL digunakan dalam proses WPA2 4-way handshake. Oke, baik, selanjutnya kita akan langsung saja membuka isi file ini. Mari kita open ya. Baik, sekarang kita telah masuk di dalam WARSEC-nya. Sepertinya bisa dilihat di sini banyak sekali hasil capture yang telah berhasil ditangkap. Pada bagian ini adalah WPA2 4-way handshake. Proses ini itu terdiri dari 4 message. Message 1 itu adalah access point yang mengirimkan announce kepada klien. Announce merupakan nilai nonce yang berasal dari access point yang digunakan dalam proses pembentukan kunci. Message 2 itu merupakan yang membawa snonce dan MIC. Snonce merupakan nonce yang berasal dari perangkat klien. Kemudian message 3 sendiri itu dia adalah access point yang mengirimkan message 3 ini itu adalah konfirmasi PIC dan pengiriman GTK dalam keadaan terenkripsi. Kemudian message 4 ini itu adalah konfirmasi terakhir. Dia proses 4-way handshake selesai, klien dan access point dapat memulai sesi komunikasi terenkripsi. Jadi dari paket capture ini dapat terlihat bagaimana proses pembentukan komunikasi yang aman pada WPA2 terjadi tanpa terus melihat password WiFi secara langsung. Baik, selanjutnya pada bagian threat intelligence saya melakukan analisis terhadap file handshake yang telah diperoleh pada gambar yang tadi. Kemudian crack NG-nya itu berhasil mengenali jaringan pengujian dan mendeteksi satu WPA handshake. Kemudian dilakukan pengujian offline menggunakan daftar kandidat password pada jaringan pengujian yang saya miliki izin untuk diuji. Dari hasil pengujian terlihat status key found yang menunjukkan bahwa password pengujian berhasil ditemukan dari kandidat yang tersedia. Hasil ini menunjukkan bahwa menggunakan password Wi-Fi yang mudah ditebak dapat meningkatkan risiko offline password guessing setelah handshake berhasil diperoleh. Risiko ini kemudian dipetakan pada T1110.001 dengan tingkat risiko high. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, password pada jaringan pengujian dapat ditemukan melalui pengujian offline ketika password tersebut terdapat dalam daftar kandidat. Oleh karena itu, mitigasi yang direkomendasikan adalah menggunakan PSK yang kuat dengan panjang minimal 16-20 karakter, melakukan pembaruan firmware-nya, access point dan sistem operasi klien secara rutin, mempertimbangkan pengguna WPA3 personal dengan SAE, serta menggunakan wireless IPS untuk membantu mendeteksi aktivitas wireless yang mencurigakan. Kesimpulannya, dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi WPA2 personal dapat dianalisis melalui packet capture khususnya pada proses 4-way handshake EAPOL. Hasil packet capture ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan threat intelligence untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap jaringan WPA2. Beberapa ancaman yang dapat dianalisis proyek ini meliputi offline dictionary attack terhadap WPA handshake, ARP spoofing atau man in the middle atau serta crack. Oleh karena itu, mitigasi seperti penggunaan password yang kuat, pembaruan firmware, penggunaan WPA3 itu sangat penting untuk meningkatkan keamanan jaringan wireless. Demikian presentasi dan demonstrasi tugas final Cyber Threat Intelligence yang saya lakukan. Saya Sukma Wardianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.